Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya dan salam hari Jumat ya. Semoga di hari ini kita dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah yang maha murah lagi maha kasihan, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahwa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Merdeka di sepanjang jalan dan kembali ke tanah air semula, kembali kepada rakyat yang dimintanya supaya menjalankan kewajipan dan berkorban. Maka dengan pengorbanan dan tahan setia mereka inilah Tengku Abdul Rahman akan membina negara Melaya merdeka. Sebelum kalian melanjut video ini, lebih baik kalian dengarkan dulu ya. Ini tujuan saya membuat video yang pertama-tama kita disclaimer bukan untuk menjatuhkan mana-mana negara ya, khususnya negara saya Indonesia. Akan tetapi di sini tujuan saya memberikan edukasi sedikit ya tentang fitnahan-fitnahan saudara kita ataupun makian daripada saudara kita untuk negara Malaysia ya. Saya membela Malaysia bukan karena saya bekerja di Malaysia sehingga itu saya membela Malaysia, akan tetapi saya karena apa yang kalian katakan itu tidak sesuai, maka saya juga tampil untuk berbicara dengan bisa melihat ya fakta-fakta yang ada di lingkungan negara Malaysia sendiri ya, dengan rakyatnya, bagaimana adab sopan santun mereka, menghargai pendatang ya. Bahkan kalau kita melihat di berita-berita sedemikian itu yang mungkin warga asing yang tidak mempunyai dokumen, yaitu Malaysia punya undang-undang negara, punya undang-undang mereka sendiri dengan mencegah berbagai jenayah ya, atau apa ya kalau disebut jenayah itu seperti banyak kasus mungkin penyeludupan ya dan sebagainya. Jadi mereka atasi seperti itu karena ini dianggap sebagai, kalau pekerja ilegal itu sebenarnya dianggap sebagai pemerdagangan manusia ya, karena hanya untuk memperkaya para tekong-tekong yang ada baik di Indonesia dan di Malaysia ya guys ya. Jadi kerajaan Malaysia itu menerapkan undang-undang sedemikian. Coba saja kalau contoh dibebaskan kayak begitu-begitu saja, apakah tidak penuh ini negara Malaysia ya. Jadi lebih jelasnya kita akan membahas di sini dengan teriakan selalu yang mengatakan bahwa NKRI harga mati, NKRI harga mati, diakibatkan sejarah pada masa silam. Dan kemudian rakyat banyak saudara kita membedakan Malaysia dengan Indonesia, yaitu soal kemerdekaan. Yang pertama, Indonesia merdeka karena berhasil mengusir dan berperang melawan penjajah. Kemudian Malaysia dikatakan merdeka karena dihadiahkan oleh kerajaan Inggris. Jadi kayak gini guys ya. Yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana Malaysia itu merdeka guys ya. Negara Malaysia itu bukan hanya merdeka tiba-tiba disetujui atau hasil perundingan daripada Perdana Menteri Malaysia yang pertama dengan kerajaan Inggris. Akan tetapi juga mereka penuh dengan perjuangan ya, perjuangan mereka mengusir penjajah bahkan komunis ya. Mereka berusaha juga untuk mengusir penjajah. Jadi pada saat itu mungkin selama beberapa tahun mereka melawan penjajahan Inggris, kolonial Inggris ya. Akan tetapi dengan kecerdasan Perdana Menterinya pertama pada saat itu, mungkin melihat daripada rakyatnya menderita diakibatkan perang terus ya, kemudian banyaknya rakyatnya yang gugur diakibatkan perlawanan. Ya, dengan kejeniusannya, dengan ahli di bidang politiknya, kemudian dia berunding dengan kerajaan Inggris dan pada akhirnya Malaysia itu merdeka pada tahun 1957 ya guys ya.
Ya, jadi jangan terlalu membuat statement lah bahwa uh, perbedaan antara Indonesia, merdeka Indonesia dengan Malaysia itu jauh. Seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita perlu membahas bagaimana perbedaan Malaysia dan Indonesia saat ini. Ya, kalau kita bisa melihat negara, kalau benar-benar negara Malaysia diberikan hasil kemerdekaan daripada perundingan, tetapi kita bisa melihat negaranya sekarang maju, rakyatnya makmur, ya, bahkan angka kemiskinan di Malaysia itu berkurang. Akan berbeda halnya kita di Indonesia yang sudah memang NKRI harga mati, akan berhasil mengusir penjajah selama 350 tahun, akan tetapi kita bisa melihat ternyata masih dijajah dengan pribumi sendiri, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dijajah, kenapa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Tapi bukan semua seluruh daerah Indonesia itu dijajah sedemikian tahun, ya. Contoh di Sulawesi itu tidak penjajah Jepang dan Belanda, bahkan dari Portugis, Inggris tidak bisa menembus daerah Sulawesi karena di sana memang perjuangannya bahkan tidak ada yang tiada pengkhianat atau penjilat para penjajah. Namun akan tetapi kita bisa melihat kenapa Indonesia di pulau-pulau Jawa dan Sumatera lainnya itu dijajah selama 350 tahun. Disebabkan yang pertama adalah pengkhianatan pribumi sendiri. Karena kalau kita bisa melihat, bayangkan nih guys ya, Belanda datang hanya 100 orang, contoh 100 orang ya, dengan membawa tank-tank persenjataan ini mereka. Akan tetapi ketika mereka pergi menindak pribumi sendiri, yang berangkat tentara Belandanya 2-3 orang, tapi pengikutnya orang pribumi sampai 100 orang. Jadi di sini kenapa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Karena banyaknya pengkhianatan, ya. Mereka menjilat kepada Belanda, diakibatkan mungkin pada saat itu dijanjikan ekonomi, kemudian dan lain-lainnya sebagainya, ya. Dan itulah kejadian nyata ya guys, ya. Tidak bisa kita pungkiri di Indonesia. Makanya sampai saat ini darah-darah penjajah di Indonesia itu masih mengalir terus, ya. Mereka berkhianat, contohnya para korupsi ini, ya. Dan kemudian soal pemerintah kita yang duduk di kabinet dan sebagainya itu saya menilai kinerja-kinerja mereka itu sebenarnya mereka membuat undang-undang hanya mempersulit rakyatnya sendiri, diperas, rakyatnya ditekan harus menjadi miskin terus, kemudian di soal pendidikan dijadikan bodoh terus, di dunia pendidikan dijadikan lahan bisnis, supaya negara Indonesia itu dibodohkan terus, dan mereka tetap berleluasa, para darah-darah penjajah pengkhianat bangsa, ya, negara Indonesia itu tetap mengumpulkan kekayaan mereka, ya, dengan senang-senang korupsi sedemikian triliun dan dipenjara sedemikian, dan bayaran dendanya itu hanya sedemikian. Keluar pun masih kaya, di dalam penjara pun semua fasilitas disediakan, bahkan demo perempuan pun ada juga. Kemudian banyak yang kedapatan, ternyata mereka tidak duduk dalam penjara, bahkan mereka keluar negeri, ya, berjalan-jalan ke luar negeri. Jadi sampai kapanpun Indonesia tak akan pernah maju guys, kalau sistem pemerintahannya ya begini terus. Kan berbeda halnya dengan di Malaysia. Kita bisa melihat, ya, preman-preman yang ada di jalan itu di Malaysia sungguh susah kita dapatkan, ya. Kenapa sedemikian? Karena mereka takut dengan undang-undang, ketegasan undang-undang mereka itu takut, ya. Ada juga sebenarnya sebagian segelintir itu ada, akan tetapi tidak separah dengan di Indonesia, seperti pungutan liar, juru parkir liar, pemerasan di mana-mana, ya. Tapi mungkin, ya, ada juga yang bertanya, ada juga yang saya melihat komen, lebih baik Anda jangan pulang ke Indonesia, tinggal di Malaysia, diakibatkan kami ini dibilangkan terlalu mengkritik Indonesia, merendahkan Indonesia. Aduh,
Tapi itu pemikiran yang sangat bodoh, yang sangat minim ya pemikiran mereka ketika melihat anak-anak bangsa Indonesia yang di luar negeri bersuara membandingkan negara Indonesia, contoh dengan Jepang, yang merantau Jepang membandingkan Jepang, yang di Taiwan dengan Taiwan, yang di seluruh dunia ini pasti anak perantau itu membandingkan kultur yang ada di Indonesia baik dari segi pekerjaan, gaji, dan perkembangan pasti dibedakan, bukan saja orang-orang yang bekerja di Malaysia guys ya. Jadi lagi-lagi guys, kalau kita hanya bangga-bangga dengan hasil kemerdekaan karena berhasil mengusir penjajah, sebenarnya itu bukan level untuk membandingkan mana negara maju dan negara yang mundur ya guys ya. Di sini kita bisa membedakan IQ kita ya. Cobalah untuk lebih cerdas ya, untuk tidak malu belajar tentang keberhasilan orang lain ya. Di Malaysia itu tidak bisa kita pungkiri negaranya maju, rakyatnya makmur, walaupun mungkin, dan lagi-lagi saya mengatakan jangan melihat daripada soal kemerdekaan, lagi sikit-sikit nah cakap soal kemerdekaan ya, apa untungnya sebenarnya ya. Saya mau tanya kalian, apa untungnya merdeka daripada hasil perjuangan, kemudian merdeka dengan hasil perundingan, apa perbedaannya? Sebenarnya bukan di situ kita bisa ambil hikmahnya guys ya. Kita bisa melihat dengan perkembangan yang saat ini yang ada di Malaysia dan perbedaan jauh dengan Indonesia guys ya. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia terlalu luas, aduh itu lagu lama guys ya. Coba saja kalau dulu ya di daerah-daerah Sulawesi itu berdiri menjadi negara sendiri ya, salah satu kesultanan sendiri mungkin sampai saat ini ya. Saya berpikir pasti di daerah-daerah atau pulau-pulau di luar Sulawesi itu akan ketinggalan jauh dengan Sulawesi ya, karena di sana banyaknya tambang, apa semua keperluan itu ada. Tapi kalau kita melihat di bagian pulau-pulau di luar Sulawesi itu hanya mengandalkan investor-investor, akan tetapi cobalah kalau Sulawesi pada saat itu juga merdeka sendiri dan membuat negara sendiri, pastinya investor akan datang juga ke sana, dan kemungkinan tidak seperti ini rakyatnya, bukan mungkin perbedaan mata uangnya dan sebagainya guys ya. Jadi buat saudara saya yang ada di Indonesia, cobalah kita berpikir positif. Janganlah untuk saling menjatuhkan atau menghinakan ya, karena pada dasarnya memang kita adalah negara Malaysia dan Serempuntu bagaikan adik-beradik. Tujuan saya sebenarnya membuat video seperti ini tidak lain tidak bukan untuk mencerdaskan, untuk membuat edukasi supaya kita sama-sama bersatu ya. Apalagi kita sesama umat Islam, kita sengaja diadu domba oleh para media-media provokator yang tidak bertanggung jawab, bahkan ditunjangi oleh para pembenci-pembenci umat Islam. Musuh-musuh Islam itu ada di mana-mana guys. Jadi jangan terlena dengan keadaan dunia. Semua dunia ini kita akan tinggalkan guys ya. Mari kita bersatu, karena pada dasarnya kita tidak menentu kemungkinan kita adalah umat di akhir zaman ya, dimana kita harus bersatu. Banyaknya fitnah akhir zaman. Daripada itu kita harus bersatu ya, memperkuat akidah, kemudian saling menjaga persaudaraan, karena pada umumnya umat Islam itu di seluruh dunia adalah bersaudara. Bila satu yang tersakiti, semua akan tersakiti ya. Mungkin sampai di sini dulu guys video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Malaysia dan Indonesia tetaplah adik-beradik. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali geng.